Saudara, pagi ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai oikumene yang sejati ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan beberapa bagian daripada pembacaan firman Tuhan, yaitu mengenai arti daripada satu tubuh ya. Satu tubuh itu artinya mempunyai kesatuan organik ya, kesatuan yang hidup antara tubuh Kristus yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau seseorang tidak melekat pada Kristus, maka dia juga tidak melekat pada tubuh Kristus yang lainnya ya. Jadi kesatuan yang sejati adalah kesatuan yang bersifat organik, bukan kesatuan semacam kesatuan denominasi, lalu kumpul-kumpul lalu nyanyi lagu Tuhan dalam Yesus kita bersaudara, tapi yang sana Katolik, yang sana saksi-saksi Yehova, yang sana Mormon, yang sini macam-macam ya, karismatik, Pentakosta, gabung semua, campur semua, doktrin tidak jelas. Lalu kemudian kita berkata dalam Yesus kita bersaudara, tapi syukur percaya Yesus. Tapi Yesusnya Erastus Sabdono bukan Yesus kita. Yesus yang adalah manusia, yang kemudian karena dia taat lalu diangkat jadi Tuhan, itu bukan Yesus kita. Yesus kita adalah firman Allah yang kekal, Allah sejati, Allah dari Allah, anak Allah yang kekal, yang datang berinkarnasi, mengambil natur manusia sepenuhnya, sehingga dia adalah Allah sepenuhnya dalam kealahannya, dan manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kalau Yesusnya Erastus Sabdono adalah manusia saja, yang taat 100% katanya, lalu karena ketaatannya diangkat jadi Tuhan. Sama-sama Yesus kan, tapi Yesusnya beda. Lalu kemudian nanti kumpul-kumpul, lalu tepuk tangan dalam Yesus, dosa besar orang yang ikut dalam persekutuan semacam itu. Itu bukan oikumene, ya, jelas ya. Saya sudah jelaskan itu minggu lalu, saudara, dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa arti itu satu iman, ya, satu baptisan dan satu Allah dan Bapa. Sebagaimana firman Tuhan sudah dibacakan tadi dari Efesus pasal 1 sampai pasal 4 ayat 1 sampai dan yang ke-6. Nah, apa maksudnya satu iman, saudara? Satu iman itu berarti, saudara, iman saudara-saudara dan iman saya harus sama. Iman kita dengan iman saudara-saudara kita di gereja-gereja yang lain, tidak peduli denominasinya apa, harus sama. Kalau tidak sama berarti bukan saudara seiman. Ya, kalau kita di GGRI ada istilah gereja bersaudara ya, tetapi kalau kita bicara tubuh Kristus secara lebih luas, itu tidak hanya bicara gereja bersaudara secara reform atau apa yang mempunyai hubungan bersaudara begitu ya. Tetapi masalah utamanya adalah apakah imanmu adalah sama dengan iman saya. Tidak peduli nama gereja Anda apa, tapi kalau imanmu sama dengan iman saya, maka kita bersaudara di dalam Kristus. Kita baru boleh nyanyi lagu dalam Yesus kita bersaudara. Tapi kalau imanmu beda, walaupun nama gerejamu kamu tempel gereja Kristen Kristus Yesus gitu ya, tidak menjamin kamu adalah tubuh Kristus yang sejati. Dan dengan demikian kita bukan bersaudara, saudara ya. Jadi satu iman. Nah, satu iman yang sejati itu apa, saudara? Iman kepada Allah. Kalau imannya sejati, maka Allahnya sejati ya. Iman kepada Allah sejati. Iman kepada Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, penebus satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi kalau Tuhannya orang lain, walaupun nama gerejanya adalah gereja Kristen atau apapun itu, tapi kalau Tuhannya itu bukan Allah Tritunggal yang dikenal dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhannya beda. Jangan anggap remeh pengajaran tentang Tritunggal, saudara. Kalau Anda menolak Tritunggal, Anda bukan bagian dari gereja Kristen yang sejati. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa, itu ajaran Sabelian dan itu ajaran sesat. Itu bukan ajaran sejati. Ya, itu banyak orang Kristen tidak ngerti loh. Dikira Bapa itu di surga Tuhan Yesus. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, di gereja saya itu vikarisnya berdoa berkata Allah Tritunggal
Bapa dalam sorga, katanya begitu. Saya bilang, kau tanya dulu pendetamu, maksudnya apa itu? Kalau dia bilang Allah Tritunggal, yang kemudian diwakili oleh Allah Bapa, ya tidak apa-apa. Allah Tritunggal juga bisa diwakili oleh Allah Anak atau Yesus, Tuhan Yesus, atau bisa juga Roh Kudus. Karena ketiga pribadi ini adalah Allah sejati. Ya, memiliki satu hakikat yang sama, ya. Tapi kalau maksudnya Allah Tritunggal itu hanya Bapa saja, lalu Yesus Allah atau tidak? Roh Kudus Allah atau tidak? Jadi ada banyak ajaran-ajaran sesat seputar doktrin Allah, saudara. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang sesat, saudara, sehingga pemahaman yang sesat akan Allah tidak akan menimbulkan iman yang benar. Kalau iman Anda beres, iman Anda benar, Allahnya juga sejati, Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal ini, saudara, tidak dikenal lewat nama lain atau lewat pribadi lain atau sesuatu hal lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi apa itu iman sejati, saudara? Iman sejati berarti Allahnya sejati, Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, iman sejati itu harus berakar pada Alkitab, bukan pada filsafat, bukan pada adat istiadat, bukan pada opini umum. Banyak gereja, banyak pendeta, banyak jemaat disetir oleh opini umum. Saya kadang-kadang marah sekali. Mengapa harus ikut sana? Mengapa sana tidak ikut sini? Jadi karena mereka jumlah besar, ya, masanya besar, mayoritas, mereka ke timur, kita tidak teliti salah benar, ya. Yang penting orang banyak ke sana, kita ke sana. Ya, termasuk sekarang orang Kristen, ya, hanya ikut-ikut joget-joget itu boy band, girl band dari Korea, joget-joget. Anak saya sering saya marahi, saudara. Ikut-ikutan dunia seperti itu. Kenapa dunia tidak kita minta ikut cara Kristen? Nah, ini butuh keberanian, saudara. Butuh jemaat yang berani, butuh orang Kristen yang berani, butuh pendeta yang berani. Kenapa harus kita yang selalu ikut dunia? Saya kadang-kadang marah, termasuk kepada istri atau kepada siapa saja, jemaat atau siapa, kalau memaksa kita harus ikut dunia. Kenapa harus ikut tetangga? Kenapa harus ikut orang lain? Kenapa orang lain tidak ikut kita? Ini pikiran harus dibalik, saudara. Ya, harus harus di perspektifnya, ini worldview-nya ini harus dibalik, ya. Seperti itu. Nah, saudara, iman sejati itu berakar pada Alkitab, pengajaran Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada iman sejati. Iman sejati tidak mungkin timbul dari filsafat, dari adat istiadat, dari opini umum, dari pandangan manapun selain daripada Alkitab. Walaupun demikian, kita memerlukan filsafat untuk bisa kita pakai sebagai alat untuk memahami Alkitab. Jadi filsafat adalah budak hamba yang digunakan untuk memahami Alkitab. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ini. Tetapi mereka tidak dapat jadi standar, mereka tidak dapat berada di atas Alkitab lalu mendikte Alkitab. Alkitab adalah standar satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara, jadi iman Anda berakar pada siapa? Pada Alkitab atau pada filsafat atau ada istiadat atau apa kata orang, ya saudara. Jadi iman yang sejati itu lahir dari pemahaman yang sejati akan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Di luar itu tidak mungkin mendapatkan iman yang sejati. Karena Alkitab berkata iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus yang mana? Ya, di dalam Alkitab ini. Tidak ada firman Kristus di luar sana. Tidak ada firman Kristus di luar sana. Kalau kita mau berbicara dalam konteks wahyu khusus yang berhubungan dengan iman sejati, berhubungan dengan keselamatan, hanya ada dalam Alkitab. Walaupun kita bisa berbicara bijaksana Kristus di mana-mana di alam semesta ini. Di dalam konteks wahyu umum Tuhan, di dalam konteks common grace of God, kita bisa dapatkan, tapi itu tidak akan menuntun Anda kepada keselamatan. Itu sebabnya tanpa Yesus, tanpa wahyu khusus, tanpa Alkitab tidak ada orang bisa selamat. Walaupun dia mengetahui wahyu umum begitu banyak
yang notabene itu adalah wahyu umum Tuhan di alam semesta ini, walaupun dia menerima anugerah umum Tuhan, common grace of God begitu banyak, yang notabene adalah anugerah Allah di dalam alam semesta ini, tetap tidak akan selamat kalau tidak melalui wahyu khusus, tidak melalui Kristus, tidak melalui apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus, yaitu di dalam Alkitab. Jadi apa itu iman sejati? Berakar pada Alkitab. Ya, maka kalau gereja khotbahnya hanya khotbah moral, bagaimana berbuat baik, sebagaimana yang ada yang umum terdapat di dalam dunia ini, itu tidak akan membuat jemaatnya mempunyai iman sejati dan iman mereka tidak mungkin akan bertumbuh, saudara. Ketiga, saudara, iman sejati itu berhubungan dengan pemahaman yang benar akan firman Allah. Maka perlu belajar doktrin, perlu belajar firman Allah, pengertian firman Allah, pemahaman firman Allah yang benar. Karena walaupun saudara mengaku percaya, tapi kalau percayanya tidak lahir dari pemahaman yang benar, percayanya sama saja dengan pemahaman orang-orang yang ada dalam dunia ini, maka tidak mungkin juga mendatangkan keselamatan. Tidak mungkin mendatangkan keselamatan. Satu contoh misalnya, kalau saudara percaya, ya Yesus salah satu jalan. Itu yang saudara pahami misalnya ya. Yesus salah satu jalan. Saya juga bisa dapat jalan dari agama lain. Saya juga bahkan bisa mencari jalan saya sendiri. Tapi kalau ditanya, saudara percaya Yesus? Saya percaya Yesus, sungguh-sungguh saya percaya. Saya percaya dia adalah Tuhan saya, tetapi hanya salah satu jalan. Apakah saudara selamat? Tidak mungkin selamat, karena itu pemahaman yang salah, doktrin yang salah. Jadi doktrin yang benar, doktrin yang beres juga penting untuk iman yang sejati. Tanpa doktrin yang beres, maka iman sejati tidak mungkin dilahirkan atau ada, saudara. Dan doktrin yang beres pasti berakar dari Alkitab. Ya, berdasar Alkitab, tidak mungkin di luar Alkitab. Nah, ini artinya iman, saudara. Jadi kalau kita satu iman, berarti Allah kita sama. Allah yang kita percaya sama. Kedua, dasar kita hanya Alkitab saja. Ketiga, doktrin kita pasti sama. Doktrin yang sejati, doktrin yang beres. Nah, itu baru kita satu iman. Kalau doktrinnya tidak beres, nanti praktiknya banyak tidak beres. Saudara jangan kira ya, kita banyak tertipu, saudara ya. Kadang-kadang pendeta yang ajarnya sesat itu, yang pengajarannya sesat itu kelihatan hidupnya sangat beres ya. Betul ya? Apalagi kalau dia kaya ya, saudara ya, dari penampilannya. Kadang-kadang itu jemaat sering tertipu dengan penampilan lahiriah. Tapi saya sendiri banyak mendengar ya, saudara ya. Pendeta-pendeta yang kelihatan sangat suci itu, saudara. Tapi doktrin tidak beres. Mereka main belakang luar biasa, saudara. Penuh dengan omong kosong itu. Banyak sekali saya dapat banyak informasi, saudara. Jadi, saudara, ajaran yang benar, doktrin yang benar, iman yang sejati, melahirkan tindakan yang sejati. Walaupun kita masih ada cacat dan kelemahan, karena selama hidup di dunia tidak mungkin kita beres seperti malaikat. Perjuangan hidup suci adalah perjuangan seumur hidup. Ya, yang dalam istilah teologi kita sebut sebagai progressive sanctification, pengudusan yang terus menerus. Ya, bukan selesai di sini. Tidak. Sampai kita mati nanti kita terus berproses, terus memperjuangkan kehidupan yang benar, kehidupan yang suci. Tetapi itu menjadi ciri Kristen yang sejati. Dan itu hanya dimungkinkan oleh pemahaman yang sejati. Kalau pemahaman tidak beres, membolak-balikan tafsiran Alkitab, pasti hasilnya pasti tidak beres dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam moralnya. Mengapa orang setuju LGBT sekarang? Mengapa orang mengatakan, oh laki-laki dan laki-laki menikah tidak apa-apa. Perempuan dan perempuan tidak apa-apa menikah. Ya, Tuhan mengasihi semua. Tuhan mengasihi kaum LGBT. Iya, saya percaya. Tuhan mengasihi semua manusia, saya percaya. Tapi Tuhan minta bertobat. Betul atau tidak? LGBT itu dosa.
Tidak ada laki-laki dan laki-laki menikah, perempuan dan perempuan menikah. Laki-laki harus dengan perempuan, dan itu harus 1 lawan 1. Tidak bisa laki-laki ambil banyak istri begitu, poligami. No poligami dalam kekristenan. Itu sebabnya standar moral kita sulit ditandingi oleh siapapun. 1 istri, 1 suami. Hanya maut yang bisa memisahkan. Standar moralnya tinggi sekali ya. Jadi saudara jangan itu terpengaruh dengan orang-orang yang ngoceh di YouTube itu. Kristen itu bejat, moralnya omong kosong mereka itu. Ya. Nggak ada standar moral lebih tinggi dari apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Karena lahir dari doktrin yang beres. Pemahaman yang beres. Lahir dari iman yang beres. Tapi kalau doktrin tidak beres, iman tidak beres, Tuhan yang dipercaya juga palsu, maka akan melahirkan pasti ketimpangan-ketimpangan dalam praktek, cacat-cacat di dalam moral, saudara. Ya, saya percaya orang Kristen sejati yang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh tidak mungkin setuju, tidak mungkin sepakat dengan LGBT, betul ya? Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Lalu yang berikut, saudara, itu 1 iman. Sekarang kita masuk dalam 1 baptisan. 1 baptisan, apa yang dimaksud Paulus di dalam 1 baptisan? Jelas baptisan Kristen yang sah dan sejati. Hanya ada 1 baptisan. Berarti bukan ada 2 atau 3 baptisan. Baptisan yang sah adalah baptisan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah dirumuskan oleh Tuhan Yesus, yaitu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada banyak gereja terpengaruh oleh apa yang dikatakan Kisah Para Rasul yang mereka tafsirkan secara salah. Mereka berkata kita membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi itu rumusan baptisan yang salah. Makanya kalau ada gereja yang membaptis dalam nama Tuhan Yesus saja, kalau masuk ke gereja kita harus baptis ulang. Itu baptisan salah, sesat. Ya. Tidak ada baptisan dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Ya. Karena istilah baptisan dalam nama Yesus dalam Kisah Para Rasul itu maksudnya para rasul membaptis atas kuasa dan otoritas Tuhan Yesus. Itu maknanya. Kedua, membaptis dalam nama Yesus berarti Anda harus taat dengan rumusan baptisan yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang sah. Nah, selama gereja institusi manapun membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak akan membaptis ulang. Seperti orang karismatik, kalau engkau tidak baptis selam, baptis ulang. Baptis percik itu sesat katanya. Padahal kalau kita menguji dan teliti apa yang ada dalam Alkitab, baptisan selam itu tidak ada dasarnya baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Tapi kita tidak bicara itu sekarang ya. Jadi saudara, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu ya Tuhan Yesus, nggak usah ditambah lagi. Ada gereja yang baptis begini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus ditambah begitu? Anak ya Tuhan Yesus. Jadi kalau ditambah nanti yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus. Ini Sabelian lagi. Ya. Banyak gereja tidak memperhatikan ini, saudara. Padahal ini adalah satu pengajaran fundamental di dalam iman Kristen, ya saudara. Jadi baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sah. Maka entah dari gereja mana pindah ke kita, kalau baptisannya seperti itu, kita tidak perlu baptis ulang. Kita terima. Tinggal kita katekisasi ulang saja ya, kita berikan pelajaran doktrin ya, sesuai dengan iman reform kita. Lalu yang berikut, saudara, oleh karena rumusan baptisan diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka di luar itu adalah baptisan yang tidak sah. Sebagaimana saya katakan tadi, baptisan daripada orang-orang yang menganut paham oneness Pentakostalisme yang membaptis, ya, aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus begitu ya. Itu baptisan yang tidak sah. Lalu hal yang penting berikutnya yang kita harus perhatikan adalah bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan air tidak menyelamatkan.
ada contoh yang sangat nyata di dalam Alkitab bahwa seorang yang bertobat, yang disalib di samping Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang ini tidak dibaptis. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk dibaptis. Tapi dia bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Jadi iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi mengapa kita wajib membaptis? Karena itu perintah Kristus dan ini adalah tanda yang kelihatan dari masuknya orang dari luar, dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Bersatu dengan tubuh Kristus di dalam gereja. Tanda yang kelihatan, saudara. Dan zaman-zaman dulu termasuk teologi reform zaman kuno, saudara, tidak membahas ini. Tetapi setelah muncul gerakan Pentakosta yang terus membahas tentang baptisan Roh Kudus, maka teologi reform pun kemudian mulai membahas tentang baptisan Roh Kudus. Jadi, saudara, ada dua baptisan. Yang pertama yang merupakan realitanya, yang rohani, yang spiritual. Yang kedua itu yang merupakan simbolnya atau lambangnya, yang kelihatan. Yang pertama tidak kelihatan realitanya, yang kedua kelihatan. Baptisan yang tidak kelihatan itu apa? Baptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis pernah berbicara bahwa Tuhan Yesus akan membaptis. Dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang yang lebih besar daripadaku membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Yang memberikan Roh Kudus kepada kita adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta. Maka Benny Hinn itu salah, sesat ketika dia mengatakan terima Roh Kudus, lalu dia meniup-niup orang, lalu orang jatuh-jatuh. Itu adalah kesesatan. Dia mengambil posisi Kristus, dikira dia adalah Kristus, bisa tiup-tiup dengan Roh Kudus. Dan waktu Tuhan Yesus meniup dengan Roh Kudus, satu-satunya dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes bagian belakang, bagian terakhir, itu simbolik sebetulnya. Waktu itu Pentakosta belum terjadi, tapi ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri, suatu ketika Tuhan Yesus menghembuskan atau meniup para murid dengan Roh Kudus. Sebagai simbol bahwa nanti pada saat Pentakosta, Roh Kudus benar-benar turun atas kamu, turun atas gerejanya, dan berdiam di dalam gerejanya. Berdiamnya Roh Kudus ini adalah tanda meterai keselamatan yang pasti daripada gereja. Roh Kudus tidak masuk keluar dari orang Kristen, dari gerejanya. Nah, ini baptisan yang sifatnya rohaniah. Siapa yang menjadi pembaptis? Tuhan Yesus. Sarana apa untuk membaptis? Roh Kudus. Dan baptisan yang tidak kelihatan, yang spiritual, yang menggabungkan seluruh tubuh Kristus ini, yang menghubungkan seluruh tubuh Kristus, orang-orang pilihan dari segala tempat, segala zaman, gereja yang kudus dan am, yang mempersatukannya dengan Kristus melalui Roh Kudus. Itulah yang dilambangkan dengan baptisan air. Jadi baptisan air adalah yang kelihatan, tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan Roh Kudus yang dikerjakan Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Yang mempersatukan kita dengan Kristus. Yang mempersatukan kita dengan seluruh bagian tubuh Kristus. Dari segala tempat, segala zaman, saudara. Maka, saudara, baptisan air harus dilakukan karena itu perintah Kristus. Itu adalah tanda yang kelihatan dari masuknya orang-orang dari kegelapan ke dalam terang. Dari luar masuk ke dalam gereja Kristen, gereja daripada orang-orang percaya. Harus dilakukan. Tetapi jangan melebih-lebihkan baptisan air seolah-olah itu dapat menyelamatkan. Baptisan air tidak menyelamatkan. Ya. Itu mengenai baptisan, saudara. Ya, jadi kalau kita satu baptisan, ya kita bersaudara dalam Kristus. Tapi orang-orang yang mengatakan kamu baptis air, baptis percik, tidak sah. Ya dia sendiri mengaku bahwa kita bukan saudara. Ya tidak apa-apa, silakan aja. Paham ya maksud saya? Ya, kamu harus baptis ulang. Jadi saudara nanti kalau bisa dibujuk untuk baptis ulang, Anda belum memahami iman Kristen yang sejati. Belum paham apa itu baptisan ya.
saudara. Lalu bagian berikutnya, saudara, selain satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Efesus, ya. Pasal 4 ayat yang ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu Allah, satu Bapa. Saudara-saudara, memotong atau memenggal hanya ayat 6 ini, lalu ditafsirkan secara tersendiri, akan menimbulkan satu kesalahan tafsir yang luar biasa. Dan ini sering dipakai oleh orang-orang Islam yang suka menyerang orang Kristen. Atau termasuk juga dipakai oleh saksi-saksi Yehova, atau dipakai oleh orang-orang Unitarian, ya model seperti Erastus Abdono, yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Satu Allah loh, satu Bapa. Kalau hanya ada satu Allah, satu Bapa, Yesus adalah Allah apa enggak? Ya bukan. Itu kesimpulan mereka kan. Itu konsekuensi dari kalau memenggal ayat ini, saudara. Paulus ketika berkata di sini, satu Allah dan Bapa dari semua, tidak sedang mengajarkan bahwa Allah yang benar satu-satunya itu Allah Bapa dan Yesus itu hanyalah ciptaan. Bukan. Tetapi ketika Paulus berkata Allah, satu Allah dan Bapa dari semua, dia merujuk kepada pribadi pertama sebagai representasi daripada Tritunggal. Ya, itu maksudnya. Jadi Paulus tidak sedang memisahkan di sini ya. Kalau saudara memperhatikan ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan satu Tuhan. Satu Tuhan maksudnya ya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara menafsirkan ini secara terpisah, memenggal-menggal, lalu kemudian nanti saudara berkesimpulan, oh satu Tuhan, oh Tuhan Yesus, manusia yang diangkat jadi Tuhan. Satu Allah, satu Bapa dari semua. Berarti Allah satu-satunya hanya Bapa saja, Yesus bukan Allah. Ya, ini adalah kesimpulan yang salah sama sekali. Tapi Paulus di sini berbicara satu Allah. Kalau Anda bicara Allah, Allah yang memiliki firman, Allah yang mempunyai roh, yaitu Roh Kudus. Kita tidak bisa berbicara Allah, berbicara Bapa tanpa logos. Allah yang berlogos, Allah yang berroh, Allah yang adalah Bapa yang memiliki firman yang kekal dan memiliki Roh Kudus yang kekal. Jadi kalau Paulus berbicara Allah di sini, lalu sebut Bapa, menyebut Bapa sebagai representasi daripada Allah itu. Allah Tritunggal. Anda tidak mungkin bisa membicarakan Allah yang tidak ada firman. Allah yang tanpa logos, Allah yang tanpa firman. Ya. Sama dengan manusia tanpa jiwa, mayat bukan manusia. Betul ya? Saya hanya manusia, saya adalah manusia tapi tidak ada jiwanya. Ya, saya onggok daging, saya onggok mayat. Atau saya adalah manusia tapi hanya roh saja, jiwa saja. Dagingnya tidak ada. Ya roh gentayangan. Allah tidak bisa dipisah. Ya, Bapa tidak bisa dipisah dari firman-Nya. Bapa, firman dan Roh Kudus berdiam secara kekal. Satu hakikat adanya, satu natur adanya, tidak bisa dipisah. Bapa tanpa firman bukan Bapa. Firman tanpa Bapa bukan firman. Roh Kudus tanpa Bapa dan firman bukan Roh Kudus. Ya, jadi ketika Paulus berbicara Allah di sini, lalu sebut Bapa, dia menyebut Bapa sebagai representasi dari Allah itu. Dari Allah Tritunggal, saudara. Jadi seseorang yang tidak paham Alkitab lalu kemudian penggal kata ini untuk membenarkan pandangan sesatnya yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, itu adalah satu kesesatan yang luar biasa, saudara. Dan ini yang kami para apologet lawan ini. Ya, itu adalah satu pemerkosaan daripada firman Allah. Pemerkosaan daripada Alkitab. Ya, kita tidak akan terpengaruh ya dengan ocehan mereka, dan kita tetap terus memuja, meninggikan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah logos Allah yang kekal. Allah dari Allah, setara, sederajat dengan Allah Bapa. Ya. Jadi itu yang pertama ya, satu Allah, satu Bapa. Lalu Allah ini saudara, atau Bapa ini saudara, juga sebagaimana saya katakan tadi,
kita kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang sekarang bicara Allah, bicara Tuhan, bicara agama tanpa Kristus. Ya. Termasuk orang-orang Kristen progresif atau yang zaman dulu kita sebut sebagai orang Kristen liberal. Mereka berusaha memisahkan antara Bapa, Allah dengan Yesus. Mereka mau berbicara kebapaan Bapa untuk semua orang. Jadi Anda tidak melalui Yesus pun, tapi Anda bisa jadi anak Bapa di surga. Ada seorang yang sesat sekali di Facebook itu, saudara, seorang pendeta dari satu gereja. Dia mengatakan, dia menyebut satu tokoh di Indonesia ini yang sangat bagus relasinya dengan agama-agama lain. Dia bilang, karena tokoh ini, saya tidak usah sebut nama ya, karena saya tidak mau mengambil risiko di sini. Ya, tokoh dari agama lain ya. Karena tokoh ini katanya, dia selalu membawa damai terhadap orang-orang lain. Maka dia adalah anak-anak Allah. Ingat, di Injil Matius dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai. Ya. Ya. Di dalam Injil Matius kan. Jadi dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah anak Allah. Tapi dia lupa ayat yang lain. Di dalam Injil Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul, bahwa tanpa Yesus Kristus kita tidak mungkin datang kepada Bapa. Tidak mungkin datang kepada Bapa, saudara, tanpa Kristus. Di bawah kolong langit ini saya parafrase ya saudara, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti tanpa Kristus Anda tidak mungkin selamat. Tidak peduli Anda jadi pembawa damai. Ya. Lalu satu hal lagi, dia salah tafsir tentang membawa damai. Membawa damai yang dimaksud dalam Alkitab, dalam khotbah di bukit Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, maksudnya adalah damai yang sejati, bukan damai di permukaan yang diusahakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus di dunia ini. Membawa damai secara sejati yang lahir dari apa? Akarnya apa? Damai orang Kristen akarnya apa? Usaha kita atau apa? Akar damai orang Kristen adalah kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui Kristus. Itu damai yang sejati. Kalau Anda belum diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, Anda tidak mungkin menjadi pembawa damai sejati. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin menjadi pembawa damai sejati. Jadi ajaran Alkitab nggak bisa kita pecah-pecah lalu tafsir secara tersendiri. Pembawa damai disebut anak-anak Allah oleh karena mereka sudah diperdamaikan dengan Allah melalui siapa? Pengorbanan Kristus. Jadi saudara, tanpa Kristus kita tidak mungkin menjadi pembawa damai. Ya. Jadi satu Allah Bapa ini kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saudara, ketika dikatakan satu Allah dan Bapa, ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bukan Allah ya, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi ketiga pribadi ini berada pada satu hakikat yang sama. Allah sejati, Bapa adalah Allah sejati, Roh Kudus adalah Allah sejati, Tuhan Yesus adalah Allah sejati, saudara. Sehingga dengan demikian, kalau Anda mau bicara pengenalan akan Allah yang sejati, kita tidak bisa bicara itu tanpa Kristus. Nah, di era kita sekarang, di era postmodernisme, juga di era di mana berkembangnya New Age Movement, ya, gerakan zaman baru, cenderung berbicara spiritualitas, ya, kerohanian, tapi kerohanian yang tanpa Kristus. Ya, jadi kerohanian. Jadi mereka mengakui, ya, Tuhan Bapa kita, ya, Bapa dari semua orang, ya. Yang penting saudara hidup baik, saudara moralnya baik, saudara akan selamat karena Bapa adalah Bapa kita semua yang penuh dengan cinta kasih. Jadi tidak usah bicara Kristus. Tapi kita orang Kristen tidak bisa berbicara tentang Allah, tentang Bapa di luar Kristus. Dan juga itu berarti kita tidak bisa berbicara tentang Bapa melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Hanya mereka yang sudah dihuni oleh Roh Kudus yang boleh
bicara, mengenal Bapa secara sejati, dan boleh mengenal Tuhan dan juru selamat mereka. Jadi kita tidak bisa mempunyai teologi yang memisah-misahkan antara Bapa, Kristus, Roh Kudus, atau memenggal-menggal ayat Alkitab lalu ditafsir-tafsir secara tersendiri. Pengajaran Alkitab adalah satu pengajaran yang holistik, yang menyeluruh, yang kita harus baca secara utuh, saudara. Dengan demikian kita mempunyai pemahaman yang sejati. Oleh karena itu kesimpulan saya, saudara, di tengah-tengah dunia kita sekarang ini yang semakin mudah orang untuk menemukan ajaran sesat. Kalau dulu, zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, saudara menemukan ajaran sesat itu kalau saudara pergi ke gereja sesat, ya. Tapi kalau saudara tidak pergi ke gereja sesat, saudara tidak akan menemukan. Tapi sekarang klik YouTube, klik TikTok, klik Facebook, semua ajaran sesat ada di dalamnya. Dan banyak sekali jemaat yang tidak terdidik, yang tidak mendengarkan khotbah yang bertanggung jawab dari mimbar, mereka dipengaruhi lalu menganggap pendeta yang mengajar benar itu sebagai sesat. Dalam pengamatan saya, ini bukan penelitian ilmiah ya, tapi observasi secara umum. Lebih banyak jemaat Kristen sekarang yang disesatkan oleh media sosial ketimbang yang ikut pengajaran sejati. Maka butuh banyak pendeta teriak lebih keras. Media sosial salah satu tempat bertempur, saudara. Jangan hanya jadi tempat selfie-selfie, ya, dandan cantik-cantik, ya. Banyak wanita sekarang nggak cantik loh, nggak cantik, ya. Wajah biasa, bahkan mungkin ya nggak cantik lah gitu. Dandan cantik lalu ada cowok tertarik, lalu kemudian mulai kontak-kontak, ya. Tapi setelah kopi darat, ya, ketemu langsung kaget, ya, aduh mundur langsung. Media sosial adalah tempat pertempuran kita, saudara. Banyak penyesatan terjadi di media sosial sekarang. Ya. Jadi kita tahu yang benar, kita tahu doktrin yang benar, kita tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Kita tahu ajaran Alkitab harus diberitakan. Maka mari kita bersuara untuk memerangi kesesatan-kesesatan yang ada, sehingga dengan demikian baru boleh dengan tenang kita menyanyikan lagu apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Saya tidak mengkritik lagu itu, ya. Bagi saya lagu itu bagus-bagus saja, silakan dinyanyikan, tapi konteksnya harus benar. Bukan Anda duduk dengan orang yang Yesusnya lain, tapi kemudian kita tepuk tangan paling keras sendiri lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Tidak boleh. Kita harus yakin dulu, imannya sama, Tuhannya sama, Bapaknya sama, Alkitabnya sama, baptisannya sama, rohnya sama, baru kita boleh nyanyi dengan lantang. Dalam Yesus kita bersaudara. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini dan kita diberi semangat oleh Tuhan untuk kita boleh memberitakan ajaran yang sejati, mengejar kesucian hidup, dan juga boleh mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk khotbah bagian yang kedua dari oikumene yang sejati. Kiranya Tuhan terus memimpin kami untuk mengasihi Tuhan, semakin mau mengenal Tuhan, semakin mau berbakti, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dan juga semakin mau untuk memberitakan, menyatakan kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin kami menjadi orang-orang Kristen yang taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang boleh dalam kehidupan kami setiap hari mempraktekkan oikumene yang sejati. Biarlah kami mengusahakan itu, tetapi di dalam cara-cara yang alkitabiah, di dalam cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.